kami datang kepada Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami cari Tuhan supaya Tuhan sertai kami. Kami sadar bahwa kami mampu itu semua karena Tuhan. Dan ketika kami saat ini sedang dalam satu pergumulan juga, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai kami Tuhan. Tuhan menguatkan iman kami ketika kami cari Tuhan. Tuhan kuatkan hati kami Tuhan, supaya kami senantiasa menemukan Tuhan dan kami bisa merasakan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Dan kami senantiasa bisa berkata bahwa Tuhan Yesus baik, bahkan terlalu baik dalam kehidupan kami. Sebenarnya kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan berkati, supaya tanah hati kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Kami menjadi pelaku firman dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa syukur, haleluya, amin. Shalom saudara, sama-sama kita buka satu firman Tuhan dari Yohanes 20, ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kejadian ini, Bapak Ibu, ini mengingatkan kita kepada satu peristiwa bagaimana ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, namun salah satu murid tidak hadir di tempat itu, Thomas. Thomas tidak hadir dan dia tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Sehingga Thomas pun berkata kepada murid-murid yang lain, kalau Tuhan nggak ada di sini, kalau Tuhan tidak ada bersama dengan kita, bahkan kalau saya tidak mencucukkan tangan saya kepada lubang paku yang di tangan Tuhan, ataupun di bekas lambungnya, saya tidak akan percaya. Nah, di sini jadi satu peringatan buat kita semua, Bapak Ibu. Ketika kita bisa melihat bahwa Thomas itu melihat satu kepercayaan, itu didasarkan daripada apa yang dilihat. Oleh karena itu, ketika kita lihat di ayat yang ke-29, Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah kalau kamu itu tidak melihat, namun percaya. Nah, di sini ternyata ada hubungan antara apa yang kita lihat dengan apa yang dipercaya, itu ada satu hubungan, Bapak Ibu. Jadi, ternyata orang itu cenderung sulit percaya ketika dia tidak bisa melihat sesuatu. Oleh karena itu, dalam dunia pemasaran, dalam dunia marketing, itu cenderung banyak sekali diiklankan atau dipromosikan sesuatu itu yang ada wujudnya. Bahkan kita lihat ada foto produknya, ada testernya mungkin bahkan. Jadi ada sesuatu yang bahkan bisa dipegang supaya orang itu percaya dan mau membeli produk tersebut, Bapak Ibu. Jadi ternyata ada hubungan antara satu kepercayaan dengan apa yang dilihat. Itu saling terkait dan saling berhubungan. Dan di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang percaya kepada Tuhan dan memang tanpa melihat. Nah, kalau kita lihat dari kejadian, dari kisah seorang Yusuf yang ada di Mesir pada waktu itu, Yusuf itu juga percaya tidak melihat. Ketika dia dapat satu visi, dia dapat satu buah mimpi, Yusuf itu langsung beberapa hari, mungkin beberapa waktu sejak dia mendapatkan mimpi itu, atau beberapa saat sejak dia mendapatkan mimpi itu, yang terjadi bukan sesuai dengan mimpinya malahan, tapi justru sebaliknya. Dia harus dibuang dulu, dia harus menjadi budak, dia masuk penjara bahkan, barusan mimpi tersebut itu menjadi sebuah kenyataan, visi tersebut jadi sebuah kenyataan. Nah, untuk bisa percaya sebagai seorang Yusuf, Bapak Ibu, saudara-saudara, coba kita sama-sama renungkan bersama-sama. Jika kita menjadi seperti Yusuf hari ini, apa yang terjadi? Mungkin sulit bagi kita untuk bisa percaya. Karena waktu ada di penjara, Yusuf itu tidak bisa melihat segala sesuatu menjadi lebih baik. Ketika dia menjadi budak pun, dia tidak bisa melihat segala sesuatu menjadi lebih baik. Jadi ketika dia tidak bisa melihat, seharusnya banyak
alasan daripada Yusuf untuk tidak percaya lagi kepada visi yang Tuhan berikan. Ketika dia melihat dia jadi budak, tidak lama kemudian dia malah menjadi tahanan di penjara. Sulit bagi Yusuf untuk bisa percaya ketika dia tidak bisa melihat, Bapak Ibu. Dan ketika saya renungkan kejadian tentang Yusuf ini, kisah tentang Yusuf ini, saya renungkan, ternyata saya melihat bahwa Yusuf itu tidak sepenuhnya tidak melihat apa-apa, Bapak Ibu. Justru Yusuf itu melihat sesuatu dan kemudian dia bisa percaya kepada Tuhan. Itu yang dilihat oleh Yusuf. Nah, apa yang dilihat oleh Yusuf? Dia tetap bisa melihat Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. Yusuf mampu melihat apa yang Tuhan lihat, sehingga Yusuf itu bisa tetap percaya. Dan ternyata Yusuf itu memang tidak bisa melihat secara kasat mata. Namun Yusuf bisa melihat dari mata imannya, Bapak Ibu. Jadi Yusuf itu bisa percaya kepada Tuhan karena dia melihat melalui mata iman, bukan mata jasmani seperti yang digunakan oleh Thomas. Thomas pun meminta pada Tuhan, Tuhan kalau boleh ya ini tunjukkan, aku mau cucukkan, saya mau cucukkan tangan saya kepada lubang paku yang ada di tangan Tuhan. Itu dilihat secara kasat mata. Tapi Yusuf tidak butuh penglihatan yang seperti itu, yang secara kasat mata. Namun dia melihat Tuhan dengan mata imannya. Sehingga di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah himpitan, dan di tengah-tengah masalah, dia tetap bisa percaya bahwa Tuhan ada, dan dia bisa menyelesaikan proses yang dihadapi, sampai dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Yang kedua, ada tokoh yang kedua yang namanya Daud. Adalah seorang tokoh yang sama juga mirip dengan Yusuf. Daud ini ketika dia menghadapi Goliat, dan hari itu juga Saul dan prajurit-prajurit dan bangsa Israel itu sedang menghadapi musuh yang sama, Goliat. Namun yang mereka lihat itu berbeda. Yang dilihat oleh Saul, yang dilihat oleh prajurit-prajurit, ini seorang raksasa besar. Dan Daud pun juga melihat seorang raksasa besar juga di sana. Tapi yang buat mereka berbeda bertindak, itu apa yang mereka lihat mempengaruhi apa yang mereka lakukan. Yang dilihat oleh Saul dan prajurit-prajurit Israel pada hari itu adalah satu masalah dan satu tantangan yang cukup luar biasa dan bahkan menggentarkan hati mereka untuk mereka bisa maju dan melawan seorang Goliat ini. Namun Bapak Ibu, yang dilihat oleh Daud melihat ketika melihat satu tantangan dan melihat Goliat, Daud ini melihat bahwa ini ada satu peluang, bahwa ada satu kemenangan bersama dengan Tuhan. Ini yang membuat berbeda satu kepercayaan antara dari Saul dan prajurit dan satu kepercayaan daripada Daud. Ketika Daud bisa melihat apa yang Tuhan lihat, ketika Daud bisa melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa, Daud di situ berani maju, dan Daud di situ percaya juga, dan Daud di situ juga menerima yang namanya kemenangan, Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau sharingkan di Perjanjian Lama juga ada seorang tokoh yang pada mulanya itu mirip seperti daripada Thomas. Thomas ini kan tidak bisa percaya karena dia belum bisa melihat. Sama juga dengan seorang tokoh ini dalam Hakim-Hakim. Sama-sama kita mau lihat dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Saya bacakan buat Bapak Ibu, Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Di sini seorang tokoh yang bernama Gideon. Dalam ayat 11 dan ke-12 ini menceritakan dari mana Gideon itu menghadapi orang-orang dari bangsa Midian, Bapak Ibu. Dan ketika menghadapi bangsa Midian, di mana bangsa Midian itu sangat membuat bangsa Israel hari itu menjadi sangat tersiksa, karena ketika mereka menemukan bangsa Israel, mereka selalu menjarah dan Israel selalu kalah. Oleh karena itu dikatakan di ayat yang ke-11, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas. Seorang Abiezer itu sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Nah, Gideon di sini melihat dirinya ini bukan siapa-siapa, Bapak Ibu. Gideon di sini melihat dirinya ini tidak bisa apa-apa dan bukan dari background siapa-siapa juga, sehingga dia tidak bisa percaya dan dia pun melihat dirinya sendiri rendah. Kita lihat ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Nah, di sini ada perbedaan cara pandang. Bagaimana Gideon memandang dirinya sendiri itu adalah orang biasa, namun Tuhan memandang Gideon itu sebagai pahlawan yang gagah berani. Nah, tips yang pertama Bapak Ibu, untuk bisa tetap bertahan dalam percaya kepada Tuhan, tips yang pertama yaitu gunakan kacamata Tuhan.
bukan kacamata manusia. Karena kalau kita menggunakan kacamata manusia hari ini, kita akan berakhir sama seperti Thomas. Karena tidak ada tanda-tanda, tidak ada hal yang bisa kita lihat itu menjadi semakin baik. Namun sebaliknya bahkan semakin buruk dalam kondisi-kondisi yang seperti ini saat ini. Namun ketika kita menggunakan kacamata Tuhan, Gideon pun yang melihat dirinya pun tidak mampu. Gideon pun yang melihat dirinya pun bukan siapa-siapa. Tuhan pun bisa melihat diri Gideon adalah ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri Gideon. Oleh karena itu perlu bagi Gideon untuk bisa menggunakan kacamata Tuhan. Supaya Gideon bisa melihat dan menerima dirinya itu sebagai seorang yang bisa memang menjadi pahlawan gagah berani, yang bisa membebaskan bangsa Israel dari orang Midian tersebut, Bapak Ibu. Kita lihat di poin berikutnya, ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-16. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Ini mungkin seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Kita mempertanyakan, katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan ada bersama dengan kami. Tapi di manakah Tuhan itu? Kok saya tidak bisa merasakan Tuhan? Kok saya tidak bisa melihat Tuhan? Nah, kita baca berikutnya terlebih dahulu, 14 sampai yang ke-16. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah orang yang paling kecil di antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Poin yang kedua di sini menjadi perenungan buat kita. Poin yang kedua, bahwa penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup, Bapak Ibu ya. Ketika Tuhan sendiri berkata di dalam ayat yang ke-16, "Tetapi akulah yang menyertai engkau." Jadi untuk bisa tetap bertahan, kita perlu mengingat bahwa penyertaan Tuhan itu lebih daripada segalanya. Apakah arti semuanya ini dalam hidup kita ketika kita mempunyai semuanya, tetapi kita kehilangan Tuhan? Ketika kita kehilangan penyertaan Tuhan, bagi saya pribadi, itu kehilangan semuanya yang paling penting dalam kehidupan ini. Karena lebih baik kita hidup seperti biasa-biasa saja. Ketika kita hidup ya seperti dalam kondisi yang sulit, itu lebih baik Bapak Ibu, tetapi ada penyertaan Tuhan di sana. Daripada ketika kita hidup dengan semua yang kita miliki tanpa penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi dua poin yang menjadi perenungan kita pada hari ini bersama-sama Bapak Ibu. Untuk kita bisa tetap bertahan, percaya, kita harus menggunakan kacamata Tuhan dalam kehidupan ini. Jangan menggunakan kacamata manusia. Dan yang kedua, penyertaan Tuhan. Sadarilah bahwa penyertaan Tuhan itu lebih daripada cukup. Dan ketika kita bisa menyadari penyertaan Tuhan lebih daripada cukup, kita bisa bersyukur dalam setiap kesulitan. Kita bisa bersyukur dalam setiap hal yang kita hadapi. Dan kita pun bisa membuat hidup ini jadi bermakna, dan kita tetap bisa percaya dan mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Dan mungkin dalam kondisi seperti ini, banyak orang gagal melihat apa yang bisa Tuhan lihat dalam kehidupan mereka. Mereka melihat hidupnya kurang dan kurang terus. Dan mulai hari ini kita mau tetap belajar bersama-sama untuk kita bisa bersama-sama mengandalkan Tuhan lebih lagi. Mari kita tundukkan kepala dan kita bersama-sama berdoa, Bapak Ibu. Bapa kami di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada Tuhan. Firman-Mu adalah untuk kebaikan kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya, Tuhan. Mari kita sama-sama dekapkan kedua tangan di dada. Jika saudara punya pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi keuangan, masalah keluarga, kesehatan, atau apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun ke atasmu, dan kekuatan kasih Tuhan turun ke atasmu, dan percayalah, Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat, serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jika ada yang sakit, mari tumpangkan tanganmu di bagian yang sakit, supaya menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan menyembuhkan setiap sakit dan pergumulan kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya melalui perenungan firman yang kami dengar pada hari ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jikalau saudara masih membutuhkan dukungan doa, pergumulan, dari konseling bersama-sama, mari Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.